pada malam hari ini kita akan membahas nih bagaimana mengulik rahasia sukses atau rahasia tanah itu subur dan panen yang melimpah pastinya dengan produk terbaru yaitu BioBoss Step 1 dan BioBoss. Dan bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya juga akan menyimak pemaparan langsung nih dari narasumber kita yang pertama nanti ada Bapak Roni. Bapak Roni akan memaparkan secara lengkap, secara detail apa sih itu produk BioBoss Step 1, kandungannya apa, manfaatnya apa, kemudian aplikasinya bagaimana gitu kan ya. Bedanya dengan BioBoss apa, kemudian apakah harus dikombinasikan. Nah, pokoknya semuanya akan dikupas tuntas oleh narasumber kita yang utama nanti. Buat bapak-bapak, ibu-ibu, boleh yang kalau misalkan ada pertanyaan, disimpan pertanyaannya, nanti kita ada sesi tanya jawab yang akan langsung dijawab oleh narasumber kita nih, yaitu Bapak Roni yang sudah hadir pada malam hari ini. Dan juga bukan hanya ada pemaparan langsung dari Pak Roni tentang BioBoss Step 1 dan juga membahas BioBoss juga, nanti juga ada testimonial langsung yang sudah menggunakan produk BioBoss Step 1 dan BioBoss. Bagaimana ya hasilnya ya? Makin bagus atau semakin bagus? Nah, itu dia nih, nggak lengkap rasanya kalau nggak kita saksikan langsung. Nanti ada Bapak Muhammad Hoirul. Tapi kita tahan dulu nih. Buat sesi yang pertama, kita akan menyaksikan langsung pemaparan dari Bapak Roni Rianto yang sudah hadir. Kita sapa dulu ya. Halo Pak Roni. Halo Pak Angga, selamat malam. Halo Sobat Selamat Tani semua. malam. Pak Roni, hari ini sudah hadir lebih dari 70 peserta partisipan yang menyaksikan produk talk kita pada malam hari ini. Ada yang dari Jombang, kemudian ada yang dari Lombok tadi, kemudian ada yang dari mana ya? Tadi sempat saya baca juga nih Pak Roni, dari Sabang sampai Merauke sudah hadir nih Pak Luar biasa Roni. sekali. Nah, dari Madiun, dari Bapak Ali Imron. Dari Pati, ada Ibu Sisulik juga ya. Kemudian ada Pak Wiwit dari Kendal Kaliwungu dan Aceh. Wow. Pak Roni sudah pernah ke Aceh? Sudah Pak, Alhamdulillah. Sudah ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa berkunjung secara langsung di Aceh nih Pak Roni untuk membahas secara lengkap bertemu dengan petani-petani yang ada di seluruh Nusantara. Boleh ya Pak Roni ya? Boleh. Boleh, tapi untuk malam hari ini kita secara virtual terlebih dahulu. Nah, tujuan kita pada malam hari ini mengadakan acara hari ini adalah agar kita lebih kenal nih Pak Roni dengan dua produk unggulan dari PT Kelly Indonesia untuk sektor pertanian, perkebunan, kemudian ada untuk sektor perikanan, peternakan, pokoknya semua sektor. Artinya pasar kita ini besar sekali, betul ya Pak Roni ya? Betul Pak. Nah, buat teman-teman jangan takut, simak pemaparannya Pak Roni, dicatat, yang masih bingung nanti ditanyakan di kolom chat, nanti akan kita jawab semaksimal mungkin. Dan juga dengan kita memahami produk BioBoss Step 1 dan BioBoss ini, kita akan lebih mudah nih untuk mengenalkan kepada para petani, ya nggak Pak Roni, betul ya? Betul. Dengan kita bisa mengenalkan kepada petani, petani mencoba dan mereka akan beli. Pada saat mereka sudah membuktikan hasilnya, jangan khawatir, pasti mereka akan repeat order. Jadi para petani akan semuanya menghubungi bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya. Artinya semakin cuan, betul ya Pak Roni ya, dengan kedua produk ini ya. Dengan menggunakan BioBoss, panennya Jos Gandos, plus BioBoss Step 1 ini nanti makin Jos Gandos. Boleh Pak Roni makin Jos Gandos gitu Pak Roni? Boleh? Makin Jos Gandos. Oke. Sudah siap Pak Roni? Akan saya share untuk slide-nya ya Pak Roni ya. Boleh. Saya akan bantu. Iya, waktu silakan Pak Roni dimulai. Baik, terima kasih Pak Angga. Halo, apa kabar para sobat tani semua?
Semoga dalam keadaan sehat, walafiat, semuanya dari Sabang sampai Merauke. Apa kabar? Selamat malam. Terima kasih untuk dapat hadir di Zoom meeting ini. Ya, di awal kita mungkin bertemu melalui virtual, tapi insya Allah suatu saat nanti kita bisa bertemu langsung dan kita bisa melihat langsung kondisi daerah di masing-masing tempat Bapak Ibu sekalian. Ya, nah sebelumnya perkenalkan saya Pak Roni Rianto. Kebetulan saya dari produsen produk BioBoss dan BioBoss Step One. Ya, nah di sini kami akan memaparkan produk knowledge. Nah, jadi mengenai produk BioBoss Step One yang baru ini, ya mungkin kalau BioBoss sudah banyak mengenal, nah ini ada produk baru di mana diberi nama BioBoss Step One. Nah, kenapa diberi nama BioBoss Step One? Nah, karena ini adalah tahap awal sebelum penggunaan BioBoss, gitu ya. Nah, mungkin berikutnya Pak Angga. Baik. Baik, kita langsung saja ya mengingat waktu ini Pak Angga. Ya, silakan Pak Roni. Ya, jadi selama ini dalam penggunaan BioBoss ternyata banyak masukan-masukan juga ke kami, Pak. Jadi mengenai efektivitas penggunaan BioBoss tersebut gitu ya. Nah, jadi banyak mitra-mitra kita di lapangan itu banyak yang belum mengetahui gitu mengenai kesuburan tanaman itu seperti apa. Ya, kadang-kadang kan petani kalau kurang subur dia melihat tanamannya kuning, tambah lagi pupuk urea gitu Pak Angga ya, atau rekan-rekan semuanya. Nah, jadi dengan adanya produk baru ini nanti itu akan apa ya, di situ akan membuat tanaman-tanaman ini akan lebih terjamin lagi penyerapan unsur haranya. Ya, nah di sini kita lihat dulu di awal bahwa tanaman itu kurang subur karena apa, gitu ya. Nah ini belum tentu masalahnya adalah kekurangan unsur hara, tapi bisa jadi karena kandungan pH tanahnya yang tinggi, ya. Nah karena kalau pH tanah itu tinggi, ya, nah ini hara yang di dalam tanaman ini tidak bisa diserap, ya. Nah, tanah itu menjadi variabel penting sebetulnya di dalam kandungan unsur hara karena nutrisi-nutrisi itu tersimpannya ada di dalam tanah, ya. Nah, selain unsur hara tadi, keasaman tanah juga penting diperhatikan. Karena kadang-kadang petani tidak pernah namanya untuk menanam itu dia ngecek pH tanahnya. Ya, kadang-kadang hanya dilihat dari secara fisiknya saja. Nah, sebab itu pH tanah ini berhubungan dengan ketersediaan unsur hara dan proses pembentukan tanah. Nah, ini yang sangat penting. Di awal sebetulnya yang harus kita cek adalah keasaman tanahnya dulu. Baru kita bisa melakukan tahap selanjutnya. Cuman kan kadang-kadang kendala di lapangan itu tidak ada alat ukur ya Pak ya. Ukur untuk mengecek pH. Padahal ini sangat penting sebetulnya. Nah, nanti ada kami jelaskan bagaimana sih cara simpel sederhananya untuk kita bisa ngecek pH tanah kita walaupun kita nggak punya alat ukur gitu Pak ya. Oke, berikutnya. Nah, ini yang sering terjadi, kendala-kendala di lapangan, gejala tanaman tumbuh di tanah dengan keasaman yang tinggi. Ya, nah ini yang terjadi, daun terlihat kuning. Ya, nah kalau daun yang sehat itu jelas dia berwarna hijau, pekat, gitu ya. Nah ini ada daun yang warnanya kuning di pinggir, ada yang warnanya lebih keunguan, ya, ada yang kuningnya di tengah. Ya. Nah ada yang samar-samar kuningnya, ada yang melipat, ada yang spot-spot aja kuningnya, atau ada yang kering ya di pinggir daunnya. Nah, ini biasanya itu disebabkan oleh akar tanaman yang tidak mampu menyerap nutrisi ya, baik zat besi maupun nitrogen. Nah, dari situ kenapa kok tanaman nggak bisa menyerap nutrisi ya? Karena kemampuan tanaman untuk menyerap nutrisi inilah yang tidak ada. Karena pH tanahnya yang terlampau asam ya. Nah, ini akibatnya sehingga tanaman tidak bisa menyerap nutrisi atau pupuk yang ada di tanah. Oke, berikutnya. Nah, selain di daun juga indikasinya bisa terlihat dari akar tanaman. Ya, jadi
akar tanaman itu akan terlihat kerdil, ya, akan terlihat kerdil, dia pertumbuhan serabut akarnya itu akan kurang, ya, menjadi lebih pendek. Nah, akibat dia teracuni akarnya. Nah, keracuni kenapa? Karena kondisi asam tanahnya juga itu terlalu asam atau terlalu tinggi tingkat keasamannya. Nah, sehingga menjadi tidak normal, pertumbuhan dan produktivitasnya rendah. Oke, berikutnya. Nah, ini sama halnya kalau kita bicara pH tanah, itu sama halnya dengan tubuh kita. Nah, kalau tubuh kita di sini banyak mengandung asam, lambungnya, itu mau dikasih makanan seenak apapun di meja makan disajikan, itu tidak bisa termakan oleh kita. Walaupun dipaksakan makan, itu pasti akan muntah. Nah, itulah ilustrasinya. Sama di tanah juga seperti itu. Jadi kalau misalkan tanaman itu berada di tanah yang asam, dia mau dikasih pupuk seberapa banyak pun tidak bisa diserap. Ya, sama halnya tubuh kita tadi. Kalau asam lambungnya lagi naik, mau dikasih makanan seenak apapun tidak akan bisa termakan. Ya, jadi paham seperti itu ya, Pak ya. Oke, berikutnya. Nah, seberapa sih pH optimum ya untuk tanaman itu? Nah, masing-masing itu berbeda. Tapi pada umumnya itu pH antara 6 sampai 7, jadi 6, 7 dan 8 maksimal ya. Nah, itu adalah angka di mana pH optimum ini dia bisa tumbuh tanaman. Di bawah dari itu tidak optimal. Di atas dari 8 pun tidak optimal. Nah, jadi yang paling optimal adalah di angka 7 sebetulnya, 6 sampai 7. Itu lebih optimal untuk tanaman bisa menyerap unsur hara. Di bawah dari 6 ya. Nah, kita kasih biobos seberapa banyak pun atau kita kasih pupuk seberapa banyak pun, nah itu dia akan dorman, artinya dia tidak bisa diserap oleh akar tanaman. Biobos pun begitu. Nah, biobos kalau kita berikan pada pH yang asam, dia akan dorman. Dia hidup tapi tidak aktif, ya. Nah, dia tidak akan bekerja di dalam tanah. Makanya kalau Bapak Ibu mendengar bahwa orang yang sudah menggunakan biobos tapi tidak ada perubahan di tanamannya atau di tanahnya, nah itu mungkin dampak dari keasaman tanahnya yang cukup tinggi, gitu ya. Nah, ini harus dinetralkan dulu dengan asam humat, ya. Berikutnya, nah apa itu asam humat? Nah, saat ini asam humat itu telah dimanfaatkan sebagai pelengkap pupuk, ya. Ya, dapat meningkatkan pemanfaatan pupuk dan pertumbuhan tanaman, ya. Nah, jadi asam humat ini adalah dia pembenah tanah fungsinya, ya. Dia akan membenah tanah yang ada itu. Nah, kemudian dia akan juga memberikan efek positif ya pada perkecambahan benih, pertumbuhan semai bibit, ya, inisiasi pertumbuhan akar, perkembangan tunas dan pengambilan nutrisi makro serta mikro tanaman. Nah, jadi dengan adanya humat ini itu akan memberikan tanaman itu meningkatkan nafsu makan juga untuk tanaman tersebut, ya. Nah, juga untuk menetralkan pH tanah. Nah, ini fungsi yang sangat penting sebetulnya asam humat ya. Oke, berikutnya. Oke, baik Bapak-bapak, Ibu-ibu semuanya. Di sini dari Keling sudah ada asam humat ya dengan merek Biobos Step 1 ya. Nah, di mana asam humat yang ada di dalam Keling Biobos Step 1 ini merupakan zat organik dengan struktur molekul yang kompleks ya dan berat molekul yang tinggi ya, yang aktif gitu ya Pak ya. Jadi terbukti handal sebagai pembenah tanah, meningkatkan kesuburan dan proses biokimia tanah. Nah, kombinasi ya dari Keling Biobos dan Keling Biobos Step 1 itu sangat baik untuk meningkatkan produktivitas lahan ya, sehingga hasil pertanian meningkat baik mutu maupun jumlah hasilnya ya. Jadi memang ini harus dipadukan ya, harus dipadukan di mana Biobos Step 1 itu digunakan di awal pengolahan tanah
Nah, kemudian dilanjutkan dengan penggunaan biobos seperti biasa. Nah, ini akan memberikan efek yang luar biasa. Karena apa? Karena tanah sebelum diberikan biobos itu sudah dinetralkan dulu pH-nya. Nah, dengan dinetralkan pH ini, sehingga efektivitas penggunaan biobos itu lebih tinggi lagi. Oke, berikutnya. Nah, Keling Biobos Step 1 ini juga bermanfaat untuk menjerat polutan logam berat, ya, di mana kita nggak tahu nih irigasi ya dari sawah tetangga kita, entah dari arah hulunya seperti apa, dia akan membawa polutan-polutan logam berat, ya. Belum lagi ada senyawa-senyawa herbisida, ya, ada insektisida, ya, ada racun-racun yang lain yang masuk ke bawah ke lahan kita. Nah, ini harus dinetralkan dulu, ya. Nah, penetralnya adalah biobos step 1 ini. Nah, sehingga dapat menjadi solusi untuk mengurangi jumlah kandungan logam berat yang menjadi lebih sedikit dalam tanah sehingga dibutuhkan oleh tanaman, ya. Nah, dari fungsi itulah sehingga tanaman optimal untuk bisa menyerap unsur hara yang ada. Oke, berikutnya Bangga. Nah, mengapa sih harus pakai biobos step 1? Ya, nah banyak ini pertanyaan-pertanyaan kemarin juga muncul ya. Nah, banyak yang belum tahu Pak. Jadi pentingnya biobos step 1 itu adalah dia akan mengembalikan ya pH tanah itu yang tadinya asam menjadi netral. Nah, setelah netral, maka optimal dari pemupukan itu bisa maksimal ya, penggunaan pupuknya itu menjadi optimal ya. Nah, di sini kalau pH itu dimulai dari 0 sampai 14 ya, jika saat pengujian tingkat keasaman tanah menunjukkan tentang 0 sampai 6, maka tanah tersebut termasuk ke dalam tanah asam ya. Jadi 0 sampai 6 itu asam. Nah, sedangkan tanah basah itu dari 8 sampai ke 14 kalau itu menggunakan alat ukur. Nah, kalau yang netral itu di angka 7 ya. 7 ini netral sekali, di bawah 7, 6 atau di atas 7, 8 itu masih bisa mengcover untuk tanaman ya. Tanaman bisa tumbuh lebih optimal. Nah, kalau misalkan tanah ini asam, ya, mau melakukan pemupukan, selain asam juga basah ya. Nah, itu mau melakukan pemupukan juga sia-sia karena tidak dapat diserap dengan maksimal oleh tanaman. Ya, jadi seperti itu. Berikutnya. Nah, apa sih fungsi dari Keling Biobos Step 1 ini? Secara fisik ya, secara fisik itu dia memperbaiki struktur tanah, ya, melindungi kehilangan air dan nutrisi akibat sinar matahari, terutama pada tanah berpasir, meningkatkan kapasitas pengikatan air pada tanah, sehingga mengurangi penggunaan air. Ya, ini biasanya untuk tanah-tanah yang kering, tanah yang tandus, ya, atau tanah-tanah liat. Nah, ini yang sangat berpengaruh sekali. Pada kondisi tanaman sangat keras atau padat, dapat memperbaiki tingkat aerasi dan retensi air sehingga tanah dapat ditanami. Nah, ini tanah-tanah yang clay ya, tanah-tanah liat atau eks tambang biasanya kan seperti itu. Nah, ini menghilangkan bau pada kolam atau tambak ikan ya apabila ini digunakan di kolam. Oke, berikutnya. Nah, berikutnya bekerja secara kimia ya. Caranya bagaimana? Dia meregulasi pH tanah dan perairan. Ya, terus meningkatkan kemampuan tanah dalam mengikat, menyerap atau mempertukarkan kation. Ya. Nah, ini membuat tanaman menjadi nafsu makan sebetulnya. Ya. Nah, ini meningkatkan dan mengoptimalkan asupan nutrisi dan air. Ya. Mengikat unsur logam karena kemampuannya sebagai absorben dalam tanah dan sebagai deterjen pada substansi cair, sehingga dapat menghilangkan cemaran logam berat dalam tanah dan air. Sehingga fungsi dari biobos step 1 ini adalah dia akan membersihkan ya, membersihkan semua cemaran-cemaran logam berat yang ada di tanah maupun di air ya, sehingga aman untuk makhluk hidup yang ada di sekitar. Kemudian menghilangkan polutan senyawa organik
seperti herbisida, insektisida, atau dioksin. Nah, ini yang biasanya terbawa ke dalam produk pertanian kita, ya, atau produk perikanan kita. Kalau kita mau melakukan penjualan ekspor atau apa, ini biasanya terdeteksi nih, ya, senyawa-senyawa herbisida, insektisida, ya, pestisida atau logam-logam berat lainnya. Kalau terdeteksi ini, nah si buyer ini atau si pembeli ini dia tidak akan mau membayar produknya atau tidak mau membeli, ya. Nah, ini yang harus kita hilangkan dulu. Nah, baru kita bisa melakukan transaksi dan penjualan setelah itu dianggap nol, ya. Nah, kemudian menghilangkan senyawa toksin dalam tanah dan air. Ini yang penting, ya. Jadi toksin itu sebenarnya ada di dalam tanah dan air yang terbawa, ya. Terbawa dari sumber-sumber yang lain masuk ke tanah melalui air, ya. Nah, itu dia biasanya ada di sekitar akar tanaman, itu yang mengakibatkan tanaman sulit untuk menyerap unsur hara. Oke, berikutnya. Nah, ini secara biologi menstimulasi populasi mikroorganisme, ya, karena Ring Biobos Step 1 ini menyediakan unsur hara karbon, ya, yang menjadi sumber makanan bagi mikroorganisme. Nah, disinilah, ya, simbiosis mutualisme atau saling menguntungkan antara Biobos dan Biobos Step 1, ya. Jadi Biobos itu mengandung mikroorganisme, sedangkan Biobos Step 1 itu menstimulasi, ya, populasi mikroorganisme, menyediakan unsur hara karbon menjadi sumber makanan, ya. Jadi Biobos Step 1 ini memberikan makanan terhadap bakteri yang ada di dalam Biobos. Nah, sehingga perpaduan kedua unsur ini itu sangat baik sekali di dalam tanah, ya. Kemudian membantu konversi nutrisi, ya, NPK dan unsur-unsur mikro lainnya dalam bentuk yang mudah diserap, ya. Nah, sebagai biokatalis pada proses biologi menstimulasi pertumbuhan tanaman dengan cara mempercepat pembelahan sel, ya, meningkatkan pertumbuhan prakarang, meningkatkan kandungan klorofil pada daun dan mempercepat metabolisme sel, ya. Berikutnya meningkatkan hasil panen, ya, meningkatkan nafsu makan pada hewan. Nah, meningkatkan metabolisme pada hewan sehingga pakan diserap dengan lebih baik. Nah, karena pakan diserap dengan lebih baik, maka percepatan pertumbuhan dari bobot badan itu bisa lebih optimal, ya. Nah, kemudian meningkatkan metabolisme pada hewan sehingga pakan diserap dengan lebih baik. Menstimulasi pertumbuhan cacing dan plankton yang merupakan pakan alami untuk ikan, ya. Berikutnya, nah, kombinasi dari Biobos dan Biobos Step 1, ya, tadi sudah saya jelaskan bahwa ketersediaan bakteri dan mikroorganisme ini, ya, dari beberapa jenis bakteri dan mikroorganisme yang hidup di bagian akar tanaman dapat membantu pertumbuhan tanaman karena dia mengikat, ya, nutrisi dari dalam tanah. Mereka mampu merubah nitrogen yang ada di udara menjadi nitrogen yang dapat digunakan oleh tanaman, ya, karena volume nitrogen di udara itu cukup besar. Dia ada 76% kalau nggak salah itu nitrogen, ya, sisanya oksigen. Sehingga nitrogen lebih dominan. Dan ini di udara ini nitrogen ini dirubah, ya, oleh mikroorganisme ini menjadi nitrogen yang dapat digunakan oleh tanaman. Nah, mikroorganisme ini mampu menyediakan ketersediaan unsur hara, ya, dalam tanaman, ya. Mikroorganisme hanya bisa hidup pada pH yang netral, ya. Berikutnya. Nah, di sini aplikasi untuk Ring Biobos Step 1 untuk pertanian dan perkebunan itu kita hanya gunakan di awal saja, ya, di mana di sini bisa digunakan untuk berbagai komoditi, ya, dari palawija, hortikultura, buah-buahan, dan sebagainya. Nah, sedangkan dalam perkebunan dapat diaplikasikan pada sawit, karet, kopi, apapun, ya, apapun tanamannya, apapun lahannya. Nah, kapan kita memberikan Ring Biobos Step 1 ini? Yaitu pada saat pengolahan tanah,
Ya, lebih baik pada saat pengolahan tanah. Kita hanya berikan 4 sampai 6 liter saja yang dilarutkan ke dalam 200 sampai dengan 300 liter, atau 1 liter itu dicampur dengan 50 liter air, ya. Nah, air bersih, nah untuk kebutuhan 1 hektar. Jadi 4 sampai 6 liter ini untuk kebutuhan 1 hektar. Tapi kita hanya pakai di awal saja, ya. Nah, kemudian aplikasikan pada tanah saat proses pengolahan, ya, sebelum digunakan untuk penanaman, ya. Bisa dengan disemprotkan pada permukaan tanah atau dengan sistem kocor, ya. Nah, bagaimana dengan perawatan tanaman? Bisa diaplikasikan larutan Ganggilbo Step 1 ini dengan 1 liter, dicampur dengan 50 liter air bersih. Ya, ini bisa disemprotkan atau dikocorkan di sekitar tanah dekat pangkal batang atau sekitar perakaran tanaman. Ya, berikutnya. Nah, Kering Biombo Step 1 ini juga bisa digunakan untuk peternakan. Ya, nah ini sebagai promotor untuk pertumbuhan, ya, untuk meningkatkan massa badannya atau pertumbuhan. Dapat diaplikasikan pada sapi, kerbau, babi, ayam, bebek, ataupun hewan ternak lainnya. Nah, penggunaannya cukup mudah, itu hanya penambahan pada air minumnya saja, ya. Nah, kalau air minum itu sebanyak 1 tutup itu bisa dilarutkan dengan 1 liter air bersih, ya. Nah, dosis ini untuk hewan besar 1 tutup itu untuk 1 ekor, ya. Nah, untuk hewan kecil 1 tutup itu bisa digunakan untuk 3 sampai 5 ekor ternak, ya. Nah, berikan pada hewan ternak itu hanya seminggu sekali saja. Tidak perlu tiap hari. 1 minggu sekali saja sudah cukup, ya. Nah, untuk penambahan di pakan, ya, itu sebanyak 1 sampai 2 tutup, ya kan? Nah, Kalium Biombo Step 1 ini dilarutkan dalam setengah liter air, ya, sampai dengan 1 liter air bersih, ya. Nah, jadi dari 1 tutup itu bisa dicampur maksimal sampai ke 1 liter air bersih, ya. Nah, ini bisa dicampurkan atau disemprotkan pada pakan seminggu sekali juga, ya. Jadi jangan tiap hari pemberiannya, cukup seminggu sekali. Oke, berikutnya. Ya. Nah, untuk perikanan, ya, step 1 ini itu diberikan pada saat pengolahan tanah dasar atau kolam, ya. Itu waktu pengolahan dasar. Jadi waktu tidak ada air nih, untuk kosong, ya. Nah, ini kayak Jobo Step 1 ini sama sebanyak 4 sampai 6 liter. Nah, ini dilarutkan dalam 30 sampai 50 liter air bersih untuk kebutuhan 1 hektar, ya. Nah, aplikasikan pada tanah saat proses pengolahan sebelum pengisian air, ya. Itu disemprotkan secara merata, ya, di dasar kolam, ya. Nah, ini itu bisa disemprotkan pada permukaan tanahnya, ya. Jadi disemprotkan secara merata, ya. Nah, dibiarkan dulu sampai 3 hari baru diisi air, ya. Nah, kemudian perawatan kualitas air, ya, untuk pertumbuhan ikan itu bisa kita berikan kayak buat step 1 ini sebanyak 4 sampai 6 liter dilarutkan, ya. 30 sampai 50 liter air bersih untuk kebutuhan lahan 1 hektar, ya. Siramkan pada permukaan air kolam. Jadi ini yang sudah ada air itu bisa disiramkan saja langsung, ya, secara merata itu sebulan sekali, ya. Atau kita bisa lihat juga intensitas hujan, ya, karena intensitas hujan yang banyak itu juga akan mengakibatkan air menjadi asam. Nah, itu bisa kita berikan 2 minggu sekali, ya. Makanya kita harus sering cek, ya, kondisi pH airnya seperti apa. Kalau sudah netral, ya sudah tidak perlu lagi ditambahkan. Tapi kalau ada penurunan, kemungkinan akan mengarah ke asam, itu bisa kita berikan lagi penambahan, ya. Jadi tergantung dari kondisi air yang ada. Oke, berikutnya. Oke, baik, ya, sehingga ingin hasil panen yang makin jos-gandos, kita bisa gunakan Biobos Step 1 dan Biobos agar hasil pertanian, peternakan, atau perikanan menjadi optimal. Ya, berikut tangga hasil yang bisa Oke, saya sampaikan. Mudah-mudahan siap. penggunaan 2 produk ini menjadi optimal untuk pertanian peternakan kita.
Luar biasa. Kita kasih tepuk tangan yang paling meriah terlebih dahulu untuk pemaparan dari Bapak Roni. Luar biasa sekali Pak Roni, pemaparannya sangat jelas dan Terima kasih. komplit sekali gitu ya. Nah Pak Roni, sebelum kita membuka sesi tanya jawab, jadi yang bisa saya tangkap banyak banget sebenarnya manfaat dari produk terbaru dari PT Keling Indonesia ini, yaitu Kebayobo Step 1 ya Pak Roni, banyak banget ya. Iya, Pak. Yang sangat di-highlight tadi yang saya tangkap adalah untuk menetralkan namanya pH tanah. Di mana pada saat tanah pH-nya terlalu rendah, mulai dari 0 sampai di bawah 6 ya Nah, Pak Roni ya. nah, ya. Di bawah 6, pupuk sebagus apapun itu tidak bisa atau kurang maksimal, betul ya Pak Roni ya? Oh, betul, Pak. Jadi penting banget sebelum kita menggunakan pupuk apapun itu, termasuk pupuk Biobos, langkah awal gunakan terlebih dahulu namanya produk Biobos Step 1. Setuju betul ya Pak Roni ya? Betul, Pak. Dan yang kedua juga yang saya tangkap tadi, asam humat atau Kebiobos Step 1 dari PT Keling Indonesia ini sebagai makanan ya Pak Roni ya? Iya, Makanan. Jadi seperti kita lah ya, kita kan butuh makan juga biar sehat. Nah, ya. pada saat bakteri atau mikroorganisme baik yang ada di dalam biobos ini bekerja secara maksimal kan harus dikasih makan ya Pak Roni ya. Ya, betul. Nah, inilah kita sarankan menggunakan Biobos Step 1 ini, sehingga jangan kaget, jangan heran pada saat menggunakan Biobos Step 1 di awal, kemudian lanjutkan menggunakan Biobos seperti biasanya Bapak-bapak dan Ibu-ibu gunakan, hasilnya akan jauh lebih bagus dan panennya pun akan jauh lebih maksimal. Betul ya Pak Roni? Insya Allah, Pak. Oke, siap. Kita akan buka sesi tanya jawab nih Pak Roni. Silakan, Pak. Kira-kira ada yang sudah bertanya belum ya? Sebentar, saya akan coba cek terlebih dahulu. Nah, ini dia nih Pak Roni, pertanyaan dari Bapak Joli nih. Cara cek manual pH tanah itu seperti bagaimana sih Pak Roni? Gitu. Langsung jawab, Pak. Monggo, silakan. Jadi begini, Pak. Kadang-kadang indikasi atau indikator ya dari tanaman itu tanahnya asam biasanya terindikasi dari daun yang mulai menguning, Pak, di awal ya. Itu kalau secara fisik kita lihat tanamannya seperti itu. Nah, tapi itu pun masih banyak faktor-faktor lain sebetulnya. Bisa jadi hama penyakit ataupun yang lain. Nah, tapi untuk kepastian mengenai pH-nya itu sendiri, nah itu bisa kita bisa gunakan itu dengan kunyit, Pak. Kalau untuk secara konvensional biasa di daerah ya, karena kan belum tentu di tiap daerah itu ada mempunyai alat ukur pH meter ya. Tapi kita bisa lihat kita dengan menggunakan kunyit, itu sederhananya seperti itu. Nah, kalau kunyit itu nanti kita ambil, kita bagi dua kunyit itu. Nah, kemudian kita bisa satukan kunyit itu pada tanah yang akan kita olah. Nah, itu beri air sedikit ya, agak lembab sedikit airnya. Nah, kemudian satukan kunyit itu di situ, direndam, biarkan 30 menit. Nah, setelah 30 menit akan menunjukkan hasil. Nah, kalau misalkan warna kuningnya pudar ya atau warna kuningnya cerah seperti itu, nah itu berarti tanahnya asam. Tapi kalau tidak ada perubahan warna, kunyitnya tetap seperti semula, berarti tanahnya netral. Nah, kalau tanah kunyitnya itu nanti berwarna agak kebiruan atau keunguan gitu ya, nah itu berarti pH-nya basah. Oh, Gitu, jadi Pak. sangat mudah banget ya Pak Roni ya, hanya modal Ya, kalau misal simpelnya simple seperti itu, banget, Pak. kalau kita belum punya alat pH meter, kita bisa Ya, menggunakan namanya kunyit. Saya yakin di semua wilayah Indonesia punya kunyit ya Pak Roni ya. ya, Jika cuma dengan menggunakan kunyit itu kita tidak tahu secara angkanya berapa, yes, betul apakah 6, banget. 4, 7 atau berapa. Tapi paling tidak kita bisa punya indikasi bahwa oh tanah saya asam, oh tanah saya netral, oh tanah saya basah. Nah, itu Oh, dulu oke. aja yang penting di awal seperti itu, Pak. Siap, terima kasih. Nah, itu dia Pak Joli ya, pertanyaannya sudah terjawab. Cara mengecek pH-nya dengan kunyit, lihat warna airnya, warna kunyitnya, sorry ya, berubah atau tidak. Kemudian pertanyaan yang kedua nih, dari Bapak Ketut Suartana nih Pak Roni.
Ya, kalau babi hamil, apa bisa diberikan Biobos dan diberikan Biobos step 1 ini, Pak Roni? Jadi jika kondisi babi yang sedang hamil, apakah bisa diberikan kedua produk Biobos, baik Biobos step 1 maupun Biobos? Silakan Pak Roni. bisa Pak. Jadi fungsi dari Biobos Step 1 dan Biobos ini adalah lebih ke arah pencernaan, ya, lebih ke arah pencernaan. Dia akan meningkatkan daya cerna makanan terhadap tubuh hewan itu. Nah, untuk Biobos sendiri itu membersihkan saluran pencernaan, ya. Nah, jadi tidak ada hubungannya dengan kandungan itu dan dia tidak akan memberikan efek apa-apa. Sama seperti ibu hamil kan boleh minum Yakult, ya kan? Boleh minum, nggak ada masalah. Oh, jadi kedua produk kita tidak mempengaruhi janinnya ya, Pak ya? Jadi Nah, justru akan membersihkan saluran pencernaan sehingga makanan yang dimakan oleh sang hewan pun juga akan terserap maksimal. lebih optimal. Si ibu dan perkembangan janinnya pun juga lebih maksimal ya Pak Roni ya, dengan menggunakan Biobos step awal di awal, kemudian menggunakan Biobosnya Pak Roni. Betul ya Pak Roni? Nah, ya. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya nih Pak Roni. Dari Bapak Horas Lansinaga, apakah Biobos Step 1 ini cocok untuk lahan yang gambut nih Pak Roni? Ya, ini pengalaman kita di Kalimantan ya untuk penanaman padi di lahan gambut ya. Nah, kebetulan di sana itu di Pulang Pisau, Pak, Kalimantan Tengah. Di sana kita sudah uji coba penggunaan Bebo Step 1 di sana itu potensi hasil yang biasa mereka lakukan dengan penanaman secara konvensional itu hanya menghasilkan maksimal 2 ton saja, Pak. Ya, maksimal hanya 2 ton itu sudah bagus di lahan gambut. Ya, nah kemudian dengan menggunakan aplikasi Biobos Step 1 dan Biobos yang diaplikasikan secara bersamaan di lahan yang sama itu dapat menghasilkan 6 ton Pak per hektar. Oh, luar Nah, jadi biasa. efektivitas penggunaan Biobos Step 1 di lahan gambut itu memang sangat bagus gitu. Nah, dan ini sangat penting karena tanah gambut itu tanah yang sangat asam, Pak. Nah, sehingga dengan menggunakan Biobos Step 1 ini mengembalikan tanah itu ke pH yang netral, ya, sehingga optimum untuk penyerapan unsur haranya. Itu sudah terbukti, Pak, kalau itu. Oh, justru sangat disarankan ya Pak Roni ya Sangat menggunakan disarankan Biobos Step untuk yang tanah gambut, ya. gambut karena kita tahu kondisi lahan gambut ini pH-nya dipastikan sangat asam ya Pak Roni ya. Nah, itu. Betul sekali, dan jangan lupa setelah menggunakan step 1 gunakan biobosnya, bukan digantikan tetapi Bukan dikombinasikan digantikan. sehingga betul. Sehingga hasilnya sudah terbukti nyata dari 2 ton menjadi berapa ton tadi? 6 ton. 6 ton. 6 Wah, ton. luar biasa. Nah, sedikit Kemudian tambahan, Pak, enggak? boleh, Sedikit. boleh, 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 boleh. Nah, Banyak juga nggak apa-apa Pak Roni. Untuk Pak Roni monggo. enggak, karena masih banyak yang awam, Pak, enggak, mengenai Biobos Step 1 dan Biobos ini. Jadi mereka menganggap bahwa Biobos Step 1 ini menggantikan Biobos gitu. Ya. Jadi di sini Biobos Step 1 tidak menggantikan Biobos. Itu tetap Biobos digunakan, hanya untuk tahap awal ada penambahan Biobos Step 1 untuk hasil yang lebih optimal. Itu aja. Nah, itu dia. Intinya biar biobosnya lebih bekerja lebih maksimal, bakteri-bakterinya dapat makanan, kemudian intinya bisa meningkatkan kerja dari bakterinya, kondisi Betul. tanahnya inilah yang kita harus perbaiki, kita harus benah ya Pak ya, pembenah Betul, tanah betul. ya, gitu. Ya. Jadi Biobos Step 1 ini mensupport kerjanya Biobos sendiri. Luar biasa Biobos Stepan. Beruntung sekali Bapak-bapak dan Ibu-ibu semuanya yang hadir ini sudah menyaksikan pemaparan dari Pak Roni. Selanjutnya boleh Pak Roni? Ya, Selanjutnya boleh ya? boleh. Dari Kakak Alvin Mubarok, kalau untuk ternak seperti kambing, 3 hari sekali apa boleh? Jika dilakukan, apakah ada efek sampingnya? Oh, takut ada efek sampingnya nih Pak Roni. Ya, sebaiknya kalau untuk Biobos sendiri sih nggak apa-apa, mau dipakai minum setiap hari nggak apa-apa.
karena nggak ada overdosis istilah kalau Biobos. Nah, kalau Biobos step 1 itu lebih baik gunakan 1 minggu sekali saja. Oh, oke. Jadi gitu ya Pak Nah, Alvin ya. ya, Jadi kalau untuk BioBoss tidak apa-apa diberikan setiap hari. Hanya saja untuk penggunaan BioBoss Step 1 itu digunakannya sebaiknya seminggu sekali dengan dosis yang sudah dipaparkan oleh Pak Roni tadi pastinya. tuh. Selanjutnya dari Kakak Tri Ariningsi. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya Pak Roni? Oh boleh. Untuk BioBoss Step 1 itu berarti khusus tanah ya? Jika untuk tanaman, maksudnya gimana ini? Mungkin karena di sini istilahnya pemenah tanah ya. Nah, Oke. apakah ada manfaatnya untuk tanaman? Kan seperti itu. Nah, mungkin seperti itu. Ya, jadi kenapa tanahnya kita perbaiki? Tadi seperti di awal kita sampaikan bahwa tanah itu yang menyimpan hara-hara untuk kebutuhan tanaman. Semua tersimpan di tanah. Nah, untuk mengoptimalkan tanaman bisa menyerap unsur hara itu atau menyerap makanan itu, maka tanahnya ini harus kita sehatkan dulu, gitu. Nah, tanahnya sehat, maka tanamannya yang ada di atas tanah itu pun akan sehat juga. Nah, kalau pH-nya di sana sudah netral, penyerapan akar terhadap unsur hara pun itu akan lebih optimal, sehingga ke pertumbuhan tanamannya itu efeknya juga menjadi lebih maksimal. Nah, ingat tadi di awal pemaparan Pak Roni juga sudah dijelaskan ya pada saat kita menggunakan BioBoss Step 1, maka akar tanaman pun juga akan jauh lebih besar dan lebih panjang ya Pak Roni ya. Sehingga bisa menarik semua unsur hara dan menyerap semua unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman sehingga tanamannya akan jauh lebih sehat, kemudian buah, bunga, kemudian apapun itu hasilnya pun juga akan jauh lebih maksimal pada saat pH-nya sesuai. Untuk itu gunakan BioBoss Step 1 ini. Jadi akan secara tidak langsung juga ada efeknya pasti untuk tanamannya. Betul ya Pak Roni ya? Ya, sangat betul Pak. Oke, selanjutnya mungkin dari Kakak Yuna, cara mengasih BioBoss dan BioBoss Step 1 ke ternak sapi, aturan pemberiannya bagaimana? Perharinya apakah tetap pakai BioBoss dan seminggu sekali pakai BioBoss Step 1? Oh, tadi sudah dijawab juga ya. Mungkin boleh diulang lagi. Ya benar, Pak Roni. Sudah dijawab sendiri tadi Pak. Jadi untuk BioBoss-nya bisa digunakan ya secara terus-menerus. Nah, untuk BioBoss Step 1 ya memang digunakan 1 minggu sekali saja. Oh, jadi Kakak Yuna ini memberikan pertanyaan sekaligus jawaban sebenarnya Pak Roni. Jadi ingin meyakinkan saja, ternyata benar Kakak Yuna, jawaban dari Kakak Yuna. Jadi untuk BioBoss Step 1 ini diberikan, kemudian diberikan jeda 3 hari mungkin boleh Pak Roni? Untuk apa Pak? Diberikan jeda tidak Pak Roni untuk pemberiannya? Misalkan seminggu sekali untuk yang BioBoss Step 1. Iya. Jadi antara BioBoss nggak ada jeda Pak. Jadi kalau misalkan hari Minggu dikasih, hari Seninnya dikasih BioBoss nggak ada masalah. Oh, nggak ada masalah ya. Jadi pada saat hari Minggu diberikan BioBoss Step 1, hari Senin gunakan BioBoss, itu boleh. Selanjutnya hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis gunakan BioBoss, tapi BioBoss Step 1-nya seminggu sekali saja, gitu Kak Yuna. Ya. Kemudian dari Kakak Feby BioBoss Step 1 bagaimana? Oh, tadi sudah ya, penggunaannya ke ternak sudah kita jelaskan juga. Oke. Saya sambil memilih pertanyaan dari banyak banget nih Pak Roni yang ingin bertanya. Antusiasme teman-teman terhadap BioBoss Step 1 dan BioBoss ini sangat luar biasa ternyata Pak Roni. Ya. Ya, mungkin sedikit diuraikan kembali nih Pak Roni. Pertanyaan dari Kakak Endix dan dari Magetan. Apa perbedaan dari BioBoss dan BioBoss Step 1? Jadi ini banyak banget pertanyaan yang masuk ke kita nih. Apa sih perbedaan BioBoss dan BioBoss Step 1 gitu kan? Mengingat BioBoss adalah pupuk yang laku keras di pasaran. Nah, bedanya apa gitu?
Ya. Nah, kalau biobos ini dari bahan dasarnya, kandungannya, biobos ini adalah mikroorganisme, murni mikroorganisme. Jadi pengembangbiakan mikroorganisme. Ya, tidak ada campuran bahan-bahan lain di dalam biobos ini. Nah, jadi fungsinya ya untuk pengembangbiakan mikroorganisme saja. Ya, ini akan diaplikasikan ke tanah ataupun disemprotkan ke tanaman untuk melengkapi kebutuhan mikroorganisme yang ada di dalam tanah sehingga dia bisa bekerja optimal untuk bisa menghasilkan N, P, dan K dari hasil kerja mikroorganisme itu. Nah, kandungannya jelas, biobos itu murni mikroorganisme. Nah, kalau biobos step 1 itu kandungannya adalah asam humat. Ya, asam humat itu seperti jelaskan tadi adalah kandungan bahan-bahan organik ya yang ada di dalam tanah. Ini yang sudah tersimpan mungkin sudah puluhan bahkan ratusan tahun di dalam tanah. Nah, kemudian ini kita ekstrak ya. Kita ekstrak sehingga bahan organik ini bisa tersedia ya di dalam kemasan ini untuk dikembalikan lagi ke tanah ya. Jadi isinya adalah mineral-mineral tanah, Pak. Ya, mineral-mineral tanah, bahan-bahan organik yang di dalam tanah. Nah, yang sudah tertimbun beberapa puluh tahun, nah ini kita ekstrak. Nah, kemudian ini kita kembalikan lagi ke tanah supaya tanah ini kembali kandungan bahan organiknya itu gitu. Ya selama ini kan sudah hilang Pak, bahan-bahan organik banyak hilang karena sudah banyak penggunaan kimia. Nah, efek dari penggunaan kimia itulah menjadi asam. Nah, maka ditambah lagi bahan organik ini supaya menetralkan kondisi pH tanah yang ada di dalam tanah itu, sehingga optimal tanaman untuk menyerap. Jadi intinya berbeda, Pak. Di dalam biobostepan ini tidak ada namanya mikroorganisme, ya. Isinya adalah mineral-mineral, ya, tanah. Nah, dan bahan organik. Nah, sedangkan kalau di dalam biobos itu isinya murni mikroorganisme, ya, pengembangbiakan mikroorganisme dan tidak ada bahan-bahan lain yang ada di dalam biobos. Jadi itu Pak perbedaannya. Oke, jelas banget Pak Roni ya. Terima kasih banyak sudah menjawab semua pertanyaan. Sebenarnya masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang masuk, cuman mengingat waktu. Tapi jangan khawatir Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu semuanya. Jika antusiasme Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu semuanya ini sangat luar biasa, mudah-mudahan kita akan adakan kembali ya Pak ya, Zoom ini di bulan depan. Gitu, kita akan melihat antusiasme dari bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya. Jadi tadi sudah dijelaskan juga bahwa berbeda. Yang pertama kalau biobos Stefan ini kandungannya adalah asam humat untuk membenah tanah, memperbaiki pH tanah, sedangkan biobos adalah mikroorganismenya ya Pak ya. Betul. Betul sekali. Sehingga dengan kedua produk ini akan jauh lebih maksimal hasilnya. Oke, itu dia. Terima kasih sekali lagi Pak Roni. Saya Terima kasih. siap. Pak Roni jangan undur diri, karena Ya, kita akan menyaksikan sama-sama nih. Nggak lengkap rasanya kalau kita tidak menyaksikan yang sudah memberikan atau menggunakan kedua produk kita ini Pak. Ada Bapak Muhammad Hoirul yang sudah membuktikan kehebatan kombinasi antara Biobos Step 1 dan Biobos. Sudah hadir belum ya Pak Muhammad Hoirul tadi ya? Tadi sudah di jalan. Halo Pak Hoirul. Oke, aman. Aman ya? Aman, Siap. suara. Siap. Apa kabar Pak Hoirul? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Nah, Pak Hoirul, di sini saya dan teman-teman semuanya yang ada di Zoom pada malam hari ini ingin menyaksikan bukti nyata atau testimonial dari Bapak Hoirul yang sudah menggunakan produk Biobos Step 1 dan Biobos. Silakan Pak Hoirul. Terima kasih sebelumnya Bapak Angga yang sudah memberikan waktu kepada saya dan juga luar biasa kepada Bapak Roni ya yang sudah memberikan pemaparan yang luar biasa jelas ya dan insya Allah bisa bermanfaat untuk kita semuanya yang tentunya untuk kesejahteraan para petani apalagi sekarang petani kan banyak yang mengalami tentang cara bertani yang kurang maksimal seperti itu.
Dan jujur saya punya tadi dapat kiriman lagi nih Pak Angga sebetulnya dari cabe sama cabe. Ini ada yang paling unik Pak. Jadi nanti kita akan share, nanti insya Allah akan kita tayangkan di YouTube juga nanti. Segera kita tayangkan yang di cabe itu. Dan mungkin yang di share itu bisa Pak. Kebetulan ada di handphone, belum dipindahkan. Ya, oke. Jadi Nanti kita share di Telegram kita, Pak. Kita akan share di Telegram. Ya. Oke, jadi begini teman-teman, apa yang terjadi? Jadi yang kemarin ini saya mencoba ya, alhamdulillah di tanaman jagung yang pertama itu. Jadi jagung ini itu apa namanya? Yang tadinya itu pakai biasa itu banyak. Kalau di daerah sini, apalagi di daerah Banyuwangi, kalau kita jagung itu banyak yang kena bule, Pak. Bule itu kayak apa ya? Kalau orang petani tahulah ya, bule. Jadi kuning-kuning, putih seperti itu. Terus yang kedua, apa namanya? Hasilnya tidak bisa maksimal. Jadi kadang ada yang tinggi, ada yang pendek dan sebagainya seperti itu. Dan tapi alhamdulillah ini Pak Angga, kita kemarin dicoba di tanaman jagung itu pakai step one, setelah itu kita sebelum tanam ya, setelah itu pakai biobos, setelah itu kita tanam, kita nyoba ada yang tanam 2 biji, ada yang tanam 1 biji, dan semuanya itu tumbuh dengan maksimal. Bahkan kalau kita tanam jagung itu biasanya kalau kita tanam misalnya, itu pasti ada yang nggak tumbuh, biasanya seperti itu. Entah itu 1/3% atau sedikit itu pasti ada yang nggak tumbuh. Tapi alhamdulillah kemarin yang pakai step one sama biobos itu alhamdulillah semuanya tumbuh. Wow, luar biasa. Jadi yang pertama semuanya tumbuh, terus yang kedua yang itu yang 2 biji yang kita kasihkan 2 biji dan semuanya sama-sama tumbuh, Pak. Dan akarnya itu luar biasa, benar yang dikatakan tadi sama Pak Roni. Jadi ternyata akarnya memang luar biasa kalau untuk apa namanya step one ini ya. Seperti itu untuk si tanaman jagung. Jadi dan alhamdulillah karena terus tingginya jagung itu 2,5 meter lebih, Pak. Masih umur 52. Wow. Padahal di sini kadang rata-rata itu tingginya cuma 1,5 meter, 2 meter. Ini 2,5 meter lebih dan itu hampir semuanya rata. Daunnya itu bagus, terus batangnya itu juga kuat, dan insya Allah nanti kalau kita mau panen kita mau akan video lagi, Pak. Jadi nanti biar teman-teman lebih apa ya. Kita akan share ke channel YouTube saya ya. Oke. Jadi Pak Hairul sudah gimana Pak Ron? Itu yang di apa namanya yang di jagung ya. Oke. Jadi yang di jagung ini luar biasa. Ini kalau tanaman jagung. Jadi di tanaman jagung ini yang kita uji coba itu alhamdulillah luar biasa banyak, dan yang luar biasa lagi petani kita itu merasa puas, Pak. Jadi merasa puas itu dalam artian ternyata selama ini yang mereka apa ya, pertanyaan-pertanyaan yang mereka itu belum bisa terpecahkan, akhirnya karena pakai biobos sama step one itu semuanya alhamdulillah bisa terjawab dengan tanpa kita yang bicara. Jadi produk yang ngomong seperti itu, Pak. Itu yang luar biasa. Itu. Terus yang kedua kita pernah uji coba di tanaman cabai, Pak. Tapi cabai ini cabai pembibitan. Jadi cabai yang kecil, Pak. Kalau orang pertanian berarti tahu lah. Cabai pembibitan itu kan apa namanya? Kalau di sini namanya bedengan. Kalau di sini nyebutnya bedengan itu cabai itu jadi gini, Pak. Tanah di polybag kecil-kecil itu, polybag segini maaf, segini. Itu kan ditanami cabai dan itu cabainya kan mati. Atau kalau kita nyebutnya tanah janda, jadi tanah yang sudah bekas cabai. Itu biasanya kalau ditanami cabai lagi, dikasih bibit apa namanya benih cabai lagi, itu pasti nggak akan pernah tumbuh. 99% nggak akan pernah tumbuh, Pak. Itu namanya kalau kita nyebut tanah janda. Itu bisa tumbuh ditanami bibitnya kubis, itu baru bisa tumbuh. Tapi kemarin kita uji coba, jadi kita kasih step one dulu, setelah itu 3 hari kita kasih biobos, setelah itu jarak sekitar 2 hari 3 hari kita tanam bibit bijinya cabai itu ya kita perbandingkan dengan tanah yang masih perawan, dalam artian tanah yang bagus. Itu ternyata biobos step one sama biobos itu jauh lebih bagus dan lebih hijau dan pertumbuhannya jauh lebih cepat. Wow, luar biasa. Karena itu orangnya ngomong sendiri, Mas, ini seumur hidup saya ini sudah usianya hampir 50 lebih, Mas, hampir 60 tahun. Baru saya sudah mulai usaha ini sudah mulai insya Allah kalau nggak salah mulai tahun 80-an, Pak. Kalau bekasnya cabai pasti nggak akan pernah ditanam cabai, pasti nggak akan pernah tumbuh. Tapi itu bisa tumbuh, Pak, dengan sama biobos depan sama biobos. Terus yang paling unik apa coba, Pak? Jadi orangnya nyabut cabai, benih cabai itu dicabut, akarnya nggak ikut, Pak. Jadi apa namanya putus akarnya itu. Orangnya yang iseng, wah katanya kan step one sama biobos kan bisa menumbuhkan akar. Kita tanam, Pak. Itu orangnya ngomong, Mas, namanya cabai dicabut, terus akarnya nggak tumbuh ataupun akarnya nggak ikut ataupun putus, itu kalau sudah ditancapkan lagi di bedengan lagi, itu pasti 100% nggak akan bisa hidup.
Kenapa? Karena akarnya nggak akan tumbuh. Tapi yang luar biasanya itu hidup, Pak. Videonya ada, real. Nah, tamatnya kita nanti akan share di channel YouTube lah. Wah, jadi nggak sabar ini melihat Ya. channel YouTube-nya Pak Irul nih yang Ya. sudah Jadi membuktikan itu yang nyata. luar biasa, Pak. Saya juga kaget, Pak. Kok bisa ya? Padahal kan akarnya nggak ikut nih. Kan dia dicabut. Rencananya mau dipindah, Pak. Dicabutnya ini nggak sengaja, ternyata putus akarnya. Dan akarnya putus, iseng-iseng ditangkapkan. Ada sekitar 3 atau 5. Dan alhamdulillah semuanya hidup, Pak. Orangnya juga kaget loh. Orangnya kaget, saya juga kaget, Pak. Jadi orangnya kaget, saya juga kaget. Kok bisa ya? Saya juga ngomong, karena saya ini juga biar supaya profesional, saya ngomong, ya memang begitu, Pak. Padahal saya sendiri juga kaget, Pak. Jadi seolah-olah aja. Itu yang kedua. Terus kita juga pernah di Udang, Pak. Di Udang. Oh, di Udang juga? Udang ada juga. Cuman kita memang belum belum sempat foto-foto apa itu. Karena kan kita banyak yang kita tangani ya. Jadi kalau di Udang ini pertama sama dengan kayak Pak Ron tadi pemaparan. Jadi kita sebelum lahan diisi sama air, tambah itu per hektarnya kita kasih 4 sampai 6 itu kita kasihkan step 1. Setelah itu kita 3 hari kita kasih biobos, lalu kan dikasih air dan sebagainya. Itu ternyata dicek pH, dicek udangnya dan sebagainya, itu semuanya bagus, Pak. Itu kalau orang udang pasti tahu ya. Dan ternyata normal. Jadi udangnya itu jauh lebih sehat, jauh lebih aktif, terus istilahnya ya. Dan peternak kita atau petani kita tuh merasa puas gitu loh, Pak. Kaget kok bisa ya Mas dengan 2 produk ini, ternyata yang tadinya aku beli produk di luar sana itu dengan biaya yang mahal, alhamdulillah dengan pakai biobos sama step 1 ini semuanya kayak kayak lebih murah dan lebih ekonomis ya, Pak. Lebih murah, lebih ekonomis, biaya pakannya jauh lebih rendah, nggak kayak kemarin. Tapi udangnya ini itu tingkat kematiannya sangat rendah, Pak. Bahkan hampir dikatakan kayak nggak ada. Saking rendahnya itu. Yang penting itu banget tuh Pak Irul. Biaya produksinya ini rendah, tapi panennya maksimal. Itu yang dicari oleh petani. Dan itu terbukti dengan menggunakan Biobos Step 1 dan Biobos. Betul ya Pak Irul ya? Betul, Pak. Wah, ini kalau biasa. Kalau teman-teman di sini nanti mau memaksimalkan dengan baik dan dengan sempurna ya. Jangan hati-hati, pesan saya cuma hati-hati aja, Pak. Nanti kaya raya. Hati-hati apa itu? Kaya raya nanti, Pak. Waduh. Hati-hati kaya raya. Nah, tadi gimana? Iya. Silakan dilanjutkan terlebih dahulu Pak Irul. Ya, jadi kan begini ya, kan saya kan alhamdulillah saya sudah hampir 2 tahunan lebih ini sama Bapak Adi Pramasaputra, kita mencoba berdialog dengan para petani. Kami alhamdulillah kan kita setiap bulannya kan nambah, Pak, dari yang waktu awal dulu kita home meeting cuma laku 1 botol, Pak. Kalau sekarang kita home meeting itu kita bisa hitung, wes, laku 4 dus, 5 dus, 10 dus itu wes, kalau kita kayak home meeting itu sudah aman, Pak. Karena apa? Karena kita sudah tahu nih polanya permainan pupuk seperti apa, terus keduanya soal masalahnya petani itu seperti apa, kita sudah paham. Dan apalagi kita kemarin kan gini, Pak, bener ketika kita pernah nyoba waktu itu pakai biobos dan tanamannya kan nggak begitu bagus memang waktu dulu. Kita nggak tahu apa penyebabnya apa dan sebagainya. Waktu itu jujur waktu itu kan kita tanya sama petani dan kita juga dikasih tahu formulator di produk lain lah ya, Pak. Dia ngomong, Mas, coba Mas, biobos pasti punya asam umat ini, Mas. Ya apa asam umat? Terus waktu itu kita ngobrol-ngobrol, alhamdulillah ketemu itu Pak yang Pak Angga itu, dan di Jember ini ada Pak Angga. Jadi di Jember ini itu biaya 1 hektar ya, biaya 1 hektar padi itu biasanya menghabiskan antara 10 sampai 12 juta per hektarnya sekali sampai panen. Pakai asam umat dia cuma 4 juta, Pak. Wow. Jadi hemat 8 juta. Dari biaya dari biaya. Jadi kan gini, kita nggak usah ngomongkan hasilnya yang kayak tadi Pak Roni bilang kalau di tanah gambut yang 2 ton naik ke 6 ton ya. Betul. Kita nggak usah ngomongkan itu dulu, Pak. Kita ngomongkan yang dari awal modal 12 juta ke 4 juta aja sudah untung 8 juta, Pak. Nah, itu yang dicari oleh petani. Betul. Ya, apalagi nanti ketika pas panen kayak Pak Roni dari 2 ton ke 6 ton. Tambah gitu. Siap-siap diburu ditelepon oleh para petani ya. Minta repeat order terus nih kayaknya nanti ya Pak Irul ya. Dan Pak Irul dari awal mulanya kaya ini, Pak. cepat kaya dengan produk Biobos Step 1 dan Biobos. Jadi jangan ragu untuk kita mungkin informasikan ya Pak, penting ya ke para petani kita
mungkin investasi membeli produk BioBoss Step 1 dan BioBoss, kemudian menggunakan lahan mereka mungkin sepetak atau 3 petak gitu ya sebagai demplot pribadi kita. Kemudian pada saat mereka sudah melihat hasilnya, wah luar biasa dan akan repeat order. Inilah keuntungan nyata yang tadinya Pak Irul home meeting hanya terjual hitungan 4 botol, 5 botol, botolan, tetapi sekarang di telepon bukan botolan saja, tetapi langsung berapa dus. Langsung hitungannya mainannya dus nih kayaknya Pak Irul nih. Kadang kita satu kali acara home meeting bisa untung 3.600.000, 2 juta, 1,5 juta itu udah biasa Pak. Setiap semalam Pak. Nah, kalau itu teman-teman satu hari ya Pak ya, satu malam, kaliin berapa? Kaliin berapa? Betul, kaliin berapa? Betul. Jadi ya, semakin cuan, semakin untung, siap-siap kaya raya dengan BioBoss Step 1 dan BioBoss. Setuju Pak Irul ya? Amin. Ada lagi yang mau di-share kepada kita Pak Irul? Yang jelas begini teman-teman, mungkin kan mindsetnya ya, karena gini, mungkin teman-teman di sini saya berbicara soal ke konsumen ini Pak. Ya. Dalam artian begini, mungkin teman-teman di sini kalau untuk menjual BioBoss harus mempelajari A, B, C, D, kandungan BioBoss seperti apa namanya, Step 1 seperti apa dan sebagainya. Itu kalau saya itu lakukan dulu Pak, saya sekarang mungkin belum bisa menjual sebanyak ini Pak. Tapi yang saya lakukan waktu itu, saya tabrak apa namanya, saya hajar bel lah bahasanya. Jadi saya waktu itu saya mempelajari sedikit saja sambil saya belajar sama petani, kita praktekkan. Kalau nggak bagus kita akan evaluasi sendiri. Kalau kita bagus kita bagus ya kita video dan sebagainya. Alhamdulillah Pak, nanti lama-kelamaan kalau Anda mempelajari dalam waktu yang apa namanya, ketika Anda mempelajari dengan langsung praktek ya, itu jauh lebih efektif daripada Anda mempelajari dilihat apa namanya PDF-nya dulu, videonya, ABC-nya itu malah apa ya, lama. Terus yang kedua, untuk menambah keyakinan, pesan saya satu, Anda meskipun punya lahan atau nggak punya lahan pun, kalau pesannya Pak Roni kemarin, Anda harus beli BioBoss. Kenapa? Karena di BioBoss ini itu kan bisa untuk peternakan, perikanan, bisa untuk apa namanya kayak tanaman-tanaman hias dan sebagainya. Jadi Anda bisa menambah keyakinan, karena menambah keyakinan itulah kita akhirnya bisa menjual dalam jumlah yang apa ya? Istilahnya gini, Pak Nopang, bahasa simpelnya begini. Saya membuat mindset saya begini. Saya ini ingin memanfaatkan BioBoss untuk mensejahterakan para petani. Bukan saya memanfaatkan petani untuk membeli BioBoss, enggak. Tapi mindset saya balik. Saya ingin memanfaatkan kehebatan BioBoss ini untuk mensejahterakan para petani. Supaya apa? Supaya para petani ini, supaya mereka itu bisa tahu, mereka tidak rugi lagi, dan mereka bisa mendapatkan manfaatnya. Otomatis kalau mereka mendapatkan manfaatnya, kalau mereka panennya jauh lebih berhasil, jauh lebih sukses, karena otomatis kan belinya ke kita, kan ke distributor. Nah, pertanyaannya cuma satu. Mas, kok saya penjualannya sedikit, kok mereka kok banyak? Lah, berarti pertanyaannya cuma satu. Kalau mereka jualannya banyak, berarti mereka melakukan lebih. Kalau Anda menjual sedikit, berarti Anda melakukan cuma sedikit. Kebanyakan mikir, melakukannya sedikit. Tapi kalau kita nggak usah banyak mikir, yang penting kita gas saja dulu. Intinya nggak usah banyak mikir dulu, nggak usah mempelajari hal-hal yang belum bisa dipelajari, nanti sambil berjalan, belajar sama petani, belajar lihat YouTube, nanti dari Pak Angga, dari Pak Roni, ada Pak Arif juga, dari Pak Ansori juga, luar biasa ini teman-teman. Nanti kita akan, insya Allah, saya yakin ini Pak Angga, insya Allah tahun 2022 ini ya, dari Banyuwangi sama Jember nanti bisalah untuk omset 3 miliar insya Allah. Insya Allah, amin ya robbal alamin. Dan untuk wilayah yang lainnya juga akan menyusul nih pastinya Pak Irul, amin ya robbal alamin. Jadi kuncinya tadi ya Pak Irul ya, pokoknya jangan banyak mikir, langsung beli produk BioBoss Step 1 dan BioBoss, bawa ke petani, suruh tawarkan, kenalkan, dan ceritakan manfaatnya. Kemudian pada saat mereka sudah membuktikannya langsung, pasti mereka akan repeat order berkali-kali lipat. Karena misi kita bukan untuk menjual produk tadi, tapi untuk membantu mensejahterakan para petani. Mengingat sekarang pupuk semakin mahal ya, pupuk kimia semakin mahal, tidak ada pupuk subsidi lagi gitu kan ya. Dengan BioBoss Step 1 dan BioBoss ini akan menjadi solusi pastinya untuk para petani di seluruh wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Setuju Pak Irul?
Setuju, luar biasa ini. Setuju. Oke, terima kasih banyak sekali lagi untuk Pak Irul atas sharing-sharingnya. Jangan bosan nanti kalau kita minta sharing-sharing kembali mungkin bulan depan atau 2 bulan ke depan gitu ya. Karena insya Allah acara kita ini akan santai tapi rutin ya. Mudah-mudahan kalau diperkenankan dan antusias teman-teman semuanya oke, kita akan adakan rutin per bulan. Paling tidak untuk sharing-sharing dan mengupdate kembali ilmu-ilmu dan menjawab mungkin pertanyaan-pertanyaan dari para petani gitu. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Bapak Roni Rianto yang sudah menyempatkan waktunya setelah sholat tarawih langsung on di Zoom kita. Terima kasih juga saya ucapkan kepada seluruh bapak-bapak dan ibu-ibu mitra Keling yang sudah hadir pada malam hari ini, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dan juga ada beberapa pertanyaan yang tidak terjawab. Sabar, tenang, nanti akan kita jawab atau kita share di link Telegram atau di WhatsApp grup. Kalau ada yang tanya link Telegramnya apa, nanti akan kita share di manajer area. Sudah kita share sebenarnya link Telegram BioBoss Step 1 sudah ada, sudah kita share. Kemudian untuk materi pada malam hari ini yang dipaparkan oleh Pak Roni segera akan kita sharekan juga di seluruh WhatsApp grup dan Telegram. Linknya boleh minta di manajer area masing-masing. Kalau channel Pak Angga satu Pak. Ya. Channel mungkin kalau untuk belajar sama-sama channel YouTube saya nama lengkap saya nih Muhammad Nurledi di channel YouTube. Oh monggo tuh jangan lupa dikunjungin, di subscribe ya, di share, di komen untuk channel YouTube-nya Bapak Muhammad Khairul. Di situ banyak sekali testimonial dan ilmu-ilmu yang bermanfaat dari produk BioBoss dan BioBoss Step 1 pastinya. Jadi untuk sekali lagi untuk teman-teman semua jangan lupa manfaatkan promo yang ada di kita saat ini untuk BioBoss dan untuk BioBoss Step 1. Doakan mudah-mudahan ada, tapi untuk saat ini kita masih belum ada ya, jadi masih harga normal, tetapi ya so-so lah untuk harganya, tidak terlalu mahal, jadi manfaatkan mumpung produknya masih ada, karena jangan sampai pada saat Bapak order produknya sudah habis, nah itu dia nanti menyesal ya, nggak bisa untuk sebagai investasi, nggak bisa untuk menceritakan kepada petani, nggak bisa menceritakan testimonial langsung gitu kan ya. Jadi manfaatkan ketersediaan produk BioBoss Step 1 saat ini, manfaatkan promo BioBoss yang ada untuk bulan ini. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Oke, akhir kata saya mewakili Bapak Roni Rianto dan Bapak Muhammad Khairul mengucapkan sekali lagi terima kasih banyak. Jika ada salah-salah kata dari kami mohon maaf, dan ya sudah waktu menunjukkan 21.44, mungkin di daerah timur atau daerah tengah sudah larut malam. Saya ucapkan selamat istirahat dan besok jangan lupa untuk order BioBoss Step 1 dan BioBoss, langsung aplikasikan ke petani dan lihat kehebatan dari kedua produk ini, dan siap-siap untuk ditelepon para petani, di repeat order, dan siap-siap kaya raya dengan BioBoss Step 1 dan BioBoss. Oke, terima kasih semuanya, sampai berjumpa lagi.